Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang masih ingat pada pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apa? Ya, jadi pada pertemuan sebelumnya kita belajar tentang hak dan kewajiban kita sebagai anak di dalam rumah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 4, subtema 2 tentang kewajiban dan hak kita di sekolah. Nah, sekolah itu merupakan tempat kita belajar. Nah, di sekolah kita memiliki kewajiban, diantaranya coba kalian buka halaman 103. Nah, di sana ada beberapa contoh kewajiban kita di sekolah, seperti yang pertama itu ada datang ke sekolah tepat waktu. Nah, ketika nanti kita sudah tidak belajar daring lagi, maka usahakan ketika kita datang ke sekolah, maka harus berusaha dengan semaksimal mungkin agar kita tepat waktu dan tidak terlambat. Nah, yang di contoh kedua itu ada menjaga kebersihan. Ya, menjaga kebersihan itu bukan hanya tugas cleaning service, ya, bukan cuma tugas cleaning service, tapi semua warga sekolah harus selalu menjaga kebersihan, termasuk anak-anak sebagai siswa. Jadi ketika habis makan atau misalnya habis belajar, maka harus membuang sampah pada tempatnya. Tidak boleh menyimpan di laci, apalagi di meja tempat belajarnya. Kalau misalnya banyak sampah, apalagi sampahnya berantakan, nanti belajarnya kurang nyaman, ya. Nah, yang contoh ketiga itu ada menyimak pelajaran. Menyimak pelajaran, ya, ini merupakan kewajiban siswa ketika sedang belajar, baik belajar di sekolah ataupun belajar di rumah, maka kewajiban siswa adalah mendengarkan dan memperhatikan pelajarannya baik-baik. Selain memperhatikan pelajaran baik-baik, sebagai siswa juga harus berusaha untuk aktif bertanya, ya, ketika ada pelajaran yang tidak dipahami atau misalnya ada yang belum dimengerti, maka tanyalah. Ketika tidak bisa bertanya kepada teman, bisa bertanya kepada orang tua. Kayak misalkan sekarang lagi belajar dari rumah, bisa tanyakan kepada orang tua, atau boleh langsung tanyakan kepada gurunya. Jadi materi pelajaran yang disampaikan dapat dipahami dengan maksimal. Nah, itu contoh beberapa kewajiban siswa di sekolah. Nah, selain dari kewajiban anak di sekolah, anak juga memiliki hak. Ada yang masih ingat hak itu apa? Ya, hak itu merupakan sesuatu yang harus didapatkan setelah melaksanakan sebuah kewajiban. Nah, ketika di sekolah ada beberapa hak anak. Contohnya, ketika anak sedang sakit di sekolah atau misalnya jatuh atau misalnya terluka, maka anak tersebut memiliki hak, yaitu untuk mendapatkan perawatan. Misalnya kayak dibawa ke UKS, terus diobati, dan ketika lukanya parah atau misalnya sakitnya parah, maka dari pihak sekolah harus memberikan pelayanan, misalnya mengantarnya ke rumah sakit dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu contoh hak. Contoh yang lain apa? Ya, misalnya ketika waktu istirahat, ya, anak-anak diberi hak untuk misalnya membeli jajan atau misalnya memakan bekal yang sudah dibawa dari rumah gitu. Kalau misalkan pembelajaran daring, kira-kira hak anak apa? Ya, misalnya setelah selesai belajar, anak boleh istirahat gitu, jangan keterusan belajar terus tanpa istirahat. Nah, istirahat itu merupakan salah satu contoh hak juga, ya. Nah, selain itu apalagi? Misalnya di perpustakaan. Di sekolah ada perpustakaan kan? Nah, siapa yang di sini suka ke perpustakaan? Pasti pada suka, ya. Nah, di perpustakaan anak bisa baca buku mana aja yang disukai, misalnya buku pelajaran atau misal buku cerita, buku dongeng atau buku-buku yang lainnya. Nah, selain itu juga ketika sedang pembelajaran, anak juga memiliki hak, yaitu hak
bertanya gitu. Misalnya ada pembelajaran yang kurang dipahami, maka anak juga memiliki hak untuk bertanya atau misalnya mengeluarkan pendapatnya gitu. Salah satu hak anak di sekolah yang telah tadi Ibu sebutkan adalah hak untuk berpendapat. Misalnya, ketika sedang pembelajaran berlangsung, anak-anak bisa mengutarakan pendapatnya. Tetapi harus diingat, ketika kita berpendapat, maka gunakanlah bahasa yang baik dan sopan. Begitu juga ketika kita memberikan saran kepada orang, maka gunakan juga bahasa yang baik, sopan, jelas, dan tidak rumit. Ada yang masih ingat kalimat saran itu apa? Coba buka lagi bukunya halaman 104. Di sana dijelaskan bahwa kalimat saran merupakan kalimat yang digunakan untuk menyampaikan usul atau nasihat, atau bisa juga digunakan untuk memberikan ajakan. Nah, kalimat saran ini juga biasanya berisi sebuah solusi dari permasalahan yang ada. Nah, kenapa sih kita harus memberikan saran dengan kalimat yang baik dan juga sopan? Ya, agar orang yang kita beri saran dapat menerima dan menjadikan saran tersebut sebagai solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Bisa ya, nanti langsung hubungin ibu guru, boleh melalui video call, telepon, atau melalui chat WhatsApp. Terima kasihku. Cukup sekian pembelajaran pada hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.